Inspirasi 90,6 FM memainkan temuan terbaik di Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Rasi. Baik, di kesempatan Kamis 28 Januari 2021 ya. Sekarang kita di acara ngobrol bareng, tentunya dalam rangka hari lahir NU ya. Kita bakalan ngobrol bareng bersama narasumber kita. Ada Pak Khoirudin SSI, Wakil Ketua 1 PCNU Magetan. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Khoirudin sehat nggih? Alhamdulillah, sehat walafiat. Iya, dan tes rapid alhamdulillah. Iya, dan Pak Khoirudin nggak sendirian. Ada juga Pak Sudarto SPDI sebagai Sekretaris PCNU Magetan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Iya, gimana kabarnya pagi ini? Juga sama dengan Mbak Khoirudin, tetap sehat. Rapidnya juga negatif. Non reaktif. Iya, non reaktif ya. Alhamdulillah. Gimana nih, pertama kali atau sebelumnya sudah pernah datang ke Radio Rasi nih Pak? Alhamdulillah diundang secara keorganisasian dan pribadi baru satu kali ini. Oh, baru pertama kali ini ya. Padahal deket loh Pak ya. Iya. Iya. Berarti kurang komunikasinya. Oh iya, mungkin ada sebelumnya belum ada komunikasi. Kalau sekarang kan itu udah komunikasi, udah bisa, udah canggih lewat WA seperti itu. Pak datang dong gitu. Ya, baik, sudah ada Pak Khoirudin dan juga Pak Sudarto, Sobat Rasi dari PCNU Magetan ya. Dan untuk tema hari ini kita akan membahas tentang khidmat NU, terus menyebarkan aswaja dan meneguhkan komitmen kebangsaan ya Pak. Iya. Monggo langsung saja Pak Khoirudin, mungkin bisa untuk awal menurut Pak Khoirudin itu apa sih khidmat NU itu Pak? Oh iya. Monggo. Terima kasih Mbak siapa? Karin. Mbak Karin. Iya. Dan segenap kru Rasi FM yang saya hormati dan yang saya banggakan, serta pendengar Radio Rasi FM yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang pertama tentu kita harus menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di masa pandemi ini kita masih dikaruniakan sehat. Iya. Ya, karena kesehatan saat ini betul-betul sangat mahal. Kita jaga betul kesehatan kita pribadi, keluarga dan juga umat tentunya kita. Bagaimana tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, dengan baik sehingga warga kita semuanya terselamatkan dari pandemi COVID-19 ini. Iya, amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita nanti semuanya mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Yang ketiga, tentu kami atas nama PCNU Magetan menyampaikan rasa hormat dan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Rasi FM yang telah mengundang kami dalam rangka kita menyambut Harlah NU yang ke-95 versi tahun Masehi atau Miladiah. Sesungguhnya ada dua versi. Yang kedua versi Hijriah itu tepatnya tanggal 16 Rajab, yang nanti jatuh pada tanggal 28 Februari itu Harlah NU yang ke-98 versi Hijriah. Tentu tidak disalahkan. Jadi walaupun secara keputusan dan anggaran dasar itu Harlah NU tepatnya diperingati pada 16 Rajab yang ke-98, tapi untuk Miladiah memang dianjurkan untuk ikut menyemarakkan. Jadi kita tidak ada salahnya memperingati dua versi ini. Ini secara organisasi memang dianjurkan. Jadi warga NU, mari kita juga dimanapun berada tetap ikut memeriahkan Harlah NU di dua versi ini, baik versi Masehi maupun versi Hijriahnya. Tentu memang puncak acara Harlah itu nanti di versi Hijriah. 98 kegiatannya ya biasanya ada bakti sosial, kemudian upacara itu pasti. Kemudian selain bakti sosial juga ada kegiatan-kegiatan kunjungan ke turba, ziarah makam itu yang agenda rutin, ziarah makam para muassis, para pendiri-pendiri NU kita lakukan terus itu. Nah, ini dalam rangka tadi yang disampaikan oleh Mbak Karin, itu adalah salah satu cara kita khidmah kepada NU.
Hikmah itu secara sederhana bisa dipahami bahwa hikmah itu mengikuti dan mempertahankan cara-cara para pendiri NU mengembangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita tetap merawat apa yang diajarkan beliau, para pendiri-pendiri itu sampai sekarang. Mudah-mudahan nanti para generasi muda dan anak cucu kita juga tetap takdim, taat, khidmat, mengikuti cara-cara beliau. Karena cara-cara beliau ini telah telah kita lihat bersama, telah kita buktikan bersama bahwa cara-cara atau cara-cara para muassis NU ini di dalam mengembangkan, bukan hanya mengembangkan agama Islam, tetapi dalam rangka mengembangkan faham nasionalisme ini tidak pernah berbenturan dengan segmen manapun. Baik dengan pemerintah tidak pernah berbenturan, dengan ormas lain tidak pernah berbenturan, dengan tradisi-tradisi kalau istilah di NU itu al-muhafadzatu ala qadimi sholeh wal ahdu bil jadil asrah. Jadi tradisi-tradisi lokal itu tidak pernah berbenturan. Jadi masih selalu sinergi. Nah, cara-cara inilah yang sebenarnya kalau bahasa istilah sekarang itu moderasi beragama. Sangat moderat, sangat menghormati dan menghargai pihak manapun. Nah, ini secara global pengertian kita berkhidmat pada NU. Nah, inilah yang kita kembangkan terus pada warga NU agar khidmat NU ini tetap dilestarikan. Nah, ini Mbak barangkali. Oh gitu. Ya, jadi umpama kan kalau biasanya di desa-desa seperti itu ya Pak, kan masih adat Jawanya itu kental seperti itu ya, selamatan kayak gitu. Nah, itu kan tidak dirubah. Hanya diisi dengan nilai-nilai keagamaan. Ya betul, kan ada sholawatan, tahlilan seperti itu. Tahlilannya, ada perjanjian, tibaan dan lain sebagainya. Jadi tidak merasa tersinggung. Orang yang sudah dulu berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, kita dekati, kita dampingi dengan faham ke NU-an. Tapi tradisinya tetap berjalan. Nah, rupanya ini justru inilah yang menjadi daya tarik masyarakat pada NU. Tanpa di NU-an sudah NU sendiri. Iya, betul. Ya, mungkin Pak Sudarto ingin menambahkan tentang khidmah NU ini, monggo Pak. Ya, terima kasih Mbak Karin. Saya hanya sedikit menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Khairuddin. Jadi NU berdiri ini sebenarnya sejak awal ya, mulai dari cikal bakal NU ya, ada Nahdlatul Tujar, Nahdlatul Wathon tahun 1918 itu sudah punya komitmen sebenarnya. Jadi satu memang komitmen kebangsaan, karena saat itu memang Indonesia belum merdeka. Maka cita-cita NU itu bagaimana bahwa Indonesia segera merdeka. Kenapa? Karena kita ingin beragama secara bebas, kemudian bermasyarakat secara luas. Itu tidak bisa kalau kita dalam kungkungan penjajah. Makanya komitmen pertama, dasar pertama didirikan NU itu pertama pengen merdeka dulu. Komitmen kebangsaan, cinta tanah air. Yang kedua adalah komitmen untuk melestarikan namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang cikal mula bukane kan dulu waktu Wali Songo hadir di Pulau Indonesia dan Pulau Jawa pada khususnya ini memang kondisinya tidak seperti sekarang Mbak. Jadi kondisinya masih dulu agama Hindu Buddha. Tidak mungkin beliau ini dakwah dengan cara konfrontasi. Ini pasti akan terjadi pertumpahan darah. Inilah cara-cara NU, cara-cara Wali Songo dalam mendakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga bisa diterima oleh pihak manapun. Sehingga kenapa masyarakat kultur bawah ini lebih mencintai kok tetap selamatan. Ada yang mengatakan itu bid'ah, syirik. NU tidak. Kenapa? Karena di dalamnya sudah berisi tentang nilai-nilai Islam itu sendiri. Di situ ada tahlilnya, kemudian ada bid'ahnya. Ini hanya NU yang bisa. Sehingga masyarakat cinta, kan NU luwes nih, di mana-mana bisa diterima, di kalangan elit juga bisa menerima, kalangan bawah lebih-lebih seperti itu. Bahkan NU secara komitmen ikut mendirikan negara. Karena kenapa? Karena NU itu berdiri sebelum Indonesia merdeka. Kan tahun 1926 kan. Nah, kemudian pada tahun 45 sebelum Indonesia merdeka, NU juga ikut merumuskan namanya Dasar Negara Pancasila.
Karena sebelum konsep ini dibacakan oleh Pak Presiden Soekarno, ini lebih dulu meminta petunjuk kepada Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Iya, pendiri. Apalagi sila pertama yang sempat muncul di Agam Jakarta ya, yang mana lebih mendominasi Islam. Padahal di Indonesia ini kan tidak hanya agama Islam. Kita lihat di Bali agama Hindu, kita lihat di Papua, di Maluku itu agama Kristen. Bagaimana kalau kita terapkan di Agam Jakarta hanya mementingkan agama Islam? Pasti nanti akan terjadi perang, terjadi gejolak dan lain sebagainya. Inilah NU mampu merangkul itu semua. Dan Pancasila sila pertama sudah mewakili, sebenarnya itu sudah dasar Islam. Karena ketuhanan yang Maha Esa itu Qulhuwallahu Ahad kan, seperti itu. Inilah komitmen Nahdlatul Ulama di dalam menjaga keutuhan NKRI ini makanya slogan kita pasti NKRI harga mati. Iya. Sampai kapanpun ila yaumil qiyamah, seperti itu. Iya, baik, terima kasih Pak Sudarto ya. Dan kita break dulu sebentar ya Pak ya. Iya. Nanti kita lanjut ngobrol lagi, dan buat sahabat Rasi yang di rumah mungkin nanti ingin ikut berinteraksi dengan Pak Khairuddin dan Pak Sudarto, silakan saja ya. Bisa melalui telepon kita di 8961137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita di 811 30 20 906. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,6 FM. 075. Yes, 75. 0,75%. Apa sih kok 75, 0,75%? Bunga kredit Bank Rasuna murah banget, hanya 0,75%. Dalam rangka mendukung program pemerintah Percepatan Ekonomi Nasional atau PEN dan ulang tahun ke-29 4 Januari 2021, Bank Rasuna obral kredit. Bank Rasuna menurunkan bunga kredit hanya tinggal 0,75% per bulan. Ya, bunga kredit Bank Rasuna hanya 0,75%. Dan ingat, fasilitas bunga kredit 0,75% Bank Rasuna ini mulai berlaku Januari 2021. Segera manfaatkan kemudahan bunga kredit 0,75% ini untuk seluruh produk perkreditan Bank Rasuna, kredit perdagangan, industri pertanian, peternakan, jasa maupun kredit konsumtif. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Bunga kredit 0,75%. Segera hubungi kantor-kantor Bank Rasuna terdekat. Kantor pusat Jalan Jaksa Agung Suprapto 88 Ponorogo. Telepon dan fax 0352 482 063. Kantor cabang Jalan Jenderal Sudirman nomor 40 Jetis, Jalan Imam Bonjol nomor 1 Magetan, dan Jalan RA Kartini 89 Trenggalek. Kantor pelayanan kas Jalan Yosudarso 6 Kauman Sumoroto, Jalan Raya Ponorogo Pulung, Jalan Raya Madiun 45 Grupit Jenangan Ponorogo, Jalan Batoro Katong 56 Ponorogo, Jalan Raya Badekan Wonogiri Badekan, Jalan Jenderal Sudirman 58 Balong, Jalan Sunan Kumbul 25 Sawu, Jalan Raya Pacitan 11 Laung, Jalan Jenderal Sudirman 76 Gendengan Kawedanan Magetan, Jalan Raya Mauspati Magetan 149 Mauspati Magetan, Jalan Kampak Munjungan Bendo Agung Trenggalek, Jalan Raya Ponorogo Magetan, Danyang Sukosari Ponorogo, Jalan Raya Panean Magetan, Jalan Raya Trenggalek Tulungagung Pogalan Tulungagung. Seluruh produk Bank Rasuna didukung oleh OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan. Syarat dan ketentuan berlaku. Maju bersama kami, Bank Rasuna. Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus. Deket banget ngeliatin bulu matanya. Kayak nggak tahu aja sih Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih. Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma.
Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping. Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan. Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp110.000 hanya di Radio Rasi FM Magetan, Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan, telepon 0351 896 138. Tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk Ini kan keramiknya masih kurang. Belum nanti untuk kamar belakang juga. Piye, Cal? Hehe, kurang ya beli lagi toh ya. Lah emang itu kurangnya masih banyak kok. Iya ya. Iya kan? Ya udah, kita ke spesialis keramik dan granit Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko aja yuk. Toko bangunan mana ada jam segini masih buka? Eits, jangan salah. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko kan buka sampai jam 9 malam. Loh, iya toh? Iya ayah. Hayu, mumpung masih banyak promo, harga boleh diadu loh. Pokoknya murah dan berkualitas nomor 1. Granit KW1 cuma 85.000 loh. Beleza diskon 40%. Keramik diamond, ikat, Picasso, Jupiter, Sunpower beli 10 kardus gratis 1 kardus. Wah, ibu tambah pinter ya. Ih, ayah. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, toko bangunan terlengkap dan termurah di kota Anda. Berbelanja alat dan bahan bangunan terlengkap, murah, serta berkualitas. Dengan suasana belanja yang nyaman dalam keramahan pelayanan hanya di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Produk unggulan di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan diantaranya spesialis keramik dan granit, sanitari, dan segala macam bahan bangunan. Full promo dari Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Promo granit KW1 hanya Rp85.000. Keramik diamond, ikat, Picasso, Jupiter, Sunpower beli 10 kardus bonus 1 kardus. Dan masih banyak lagi diskon serta promo produk lainnya. Ayo belanja dan buktikan sekarang juga kebutuhan segala macam bahan bangunan rumah Anda hanya di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan, Jalan Raya Panean Cepoko Magetan. Telepon 081 556 501 022 atau WA di 0857 3518 4002. Buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan juga melayani desain interior rumah Anda. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, solusi terbaik untuk rumah Anda. Sembilan puluh FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Rasi 90,6 FM memainkan temuan terbaik di Magetan. Baik Sobat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng dengan PCNU Kabupaten Magetan. Ada Pak Khairuddin dan juga Pak Sudarto ya. Kita lanjut lagi ya Pak ya. Baik buat Sobat Rasi yang di rumah, nggak lupa ya, acara ini juga disiarkan secara live di Facebooknya Rasi Magetan. Monggo yang mau melihat bisa, dan yang mau mungkin tanya-tanya bareng Pak Khairuddin dan Pak Sudarto, silahkan bisa lewat telepon kita di 896-137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita di 0811 30 29 06. Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang Khidmah NU ya, yang sangat luas dan mungkin masyarakat sangat menerimanya dengan baik seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang menyebarkan aswaja. Nah, monggo Pak Khairuddin. Jadi aswaja itu kepanjangan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah, ahlun itu maknanya keluarga. Keluarga ini maksudnya adalah keluarga Nabi.
baik keluarga secara silsilah darah atau keturunan maupun keluarga dalam pengertian silsilah keilmuan. Sehingga orang yang dianggap ahlus sunnah wal jamaah itu adalah sebenarnya kelompok keluarganya Nabi, baik secara keturunan duriyah atau keturunan darah atau hubungan darah maupun secara silsilah keilmuan. Jadi ahlu sunnah. Nah, sunnah itu adalah mengikuti cara-cara Nabi kan. Wal jamaah, pengertian jamaah itu adalah umat atau masyarakat. Jadi siapa yang disebut ahlu sunnah jamaah adalah mereka atau beliau-beliau ini yang menjadi keluarga Nabi dengan pengertian di atas, baik pengertian secara darah keturunan ya maupun secara keilmuan. Nah, kebetulan ya secara keilmuan mohon maaf, ada yang orang NU itu yang karena duriyah, karena silsilah darahnya memang karena keturunan dari Nabi Muhammad, dari Nabi sampai termasuk Mbah Hasyim Asy'ari, tentu itu secara duriyah memang beliau turun dari Rasulullah ya, termasuk sampai sekarang Pak Said Akhil ketua PBNU itu memang duriyah dari Rasulullah ya. Nah, secara keilmuan juga sudah disahihkan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari itu secara keilmuan runtut sanadnya sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, namun bagi yang, mohon maaf tentunya, bagi yang tidak ditemukan di dua unsur tadi, baik secara keturunan darah maupun keilmuan tidak tercapat, katalah orang awam masyarakat umum, ini juga disebut ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena mengikuti atau jamaah, berjamaah atau itba, mengikuti saja. Jadi luwesnya NU itu walaupun tidak darahnya keturunan Nabi, secara keilmuan juga tidak, ngajinya juga tidak pas-pasan, tapi kalau ikut NU, ikut jamaah, ikut manut kiai, dia sudah orang NU, sudah ahlus sunnah, kan enak. Artinya nunut saja. Pupuk bawang. Nggak usah repot-repot ngaji umpamanya ya, nggak usah sampai mondok pun boleh menjadi warga NU ya. Pokok ngikuti ulama, ngikuti kiai, kan begitu. Boten karepe dhewe maksudnya. Tapi nek karepe dhewe ndak ada gurunya ya bukan ahlus sunnah jamaah ya. Atau gurunya Google, gurunya nggak jelas. Ya lain lagi ceritanya. Nah, sekarang itu banyak banget Pak yang berguru pada Google. Ya, Mbah Google. Nah, jadi tidak punya sanad kan. Tetapi kalau sudah ikut secara keilmuan itu ikut kiai, ya tentu ini sudah termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Karena sekarang mungkin banyak kita temui nih Pak, fenomena-fenomena yang mungkin belajarnya nggak tahu ke siapa, mungkin dari Google atau gimana, tiba-tiba jadi ustadz dadakan seperti itu Pak. Nggak gimana ini pendapatnya ini Pak? Nah, ini mohon maaf tidak termasuk golongan ahlus sunnah wal jamaah karena secara sanad keilmuan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Jadi kan harus umpamanya udah jadi kiai kan pasti ada gurunya. Gurunya ini sanadnya harus sampai pada Nabi. Iya betul. Nah mungkin kan? Pak Sudarto monggo. Menambahkan. Kalau saya sekretaris itu di bidang keadministrasian Mbak. Lebih paham beliau Pak Kharudin. Saya kira juga sama ya. Jadi kalau kita sudah ngikut di NU itu sebenarnya sudah aman. Kenapa? Karena ilmunya sanatnya nyambung. Jadi yang disampaikan Rasulullah, sahabat-sahabat, khulafaur rasyidin sampai tabi'in kepada ulama itu sebenarnya ilmunya nyambung. Jadi enggak sampai terputus. Sehingga ketika orang awam mengikuti ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah itu sudah aman karena jaminannya para ulama, para kiai kan gitu. Kenapa kemudian NU ini lebih banyak pondok-pondok pesantren ini dalam rangka untuk nyambungkan sanad keilmuan tadi, sehingga masyarakat awam pun sekarang lebih mudah ketika belajar di pondok. Ya udah, kita sedang mengikuti ahlus sunnah wal jamaah karena ilmunya sudah yang dibawa oleh para kiai ini sebenarnya sudah nyambung ke Rasulullah. Gitu loh. Berbeda sekarang anak muda yang lebih banyak cenderung golek penake. Jadi orang gelem mondok 3 tahun, 5 tahun tapi cukup sekhona Google. Ya kan gitu ya.
wis golek dalil apapun ada. Inilah yang kita hati-hati. Ya, kadang jadi, itu salah persepsi gitu loh, Pak. betul. Jadi kadangkala kan namanya Google itu kan semuanya bisa mengupload semuanya. Jadi kadangkala yang mereka hanya belajar 2 hari 3 hari kayak ustadz kan begitu ya, begitu. Sehingga di masyarakat timbul berbagai macam perpecahan. Karena apa? Dalil yang digunakan ya dalil dari Mbah Google, tidak dalil sanad yang langsung nyambung. Misalkan para kiai langsung, pada para ulama, para di pondok pesantren ini ilmunya nyambung. Kalau kita prinsip di NU itu yaitu nyambungkan sanad keilmuan itu sehingga tidak terputus, sehingga yang diamalkan oleh para jamaah-jamaah NU ini aman. Jadi kita sudah satu gerbong rombongannya Mbah Hasim gitu kan, sudah aman katanya gitu. Nah, umpama ini Pak ya, kan sekarang banyak ini yang namanya Islam KTP ya Pak ya. Nah, di KTP-nya kan Islam. Tapi kadang kan mungkin dia tidak menjalankan rukun-rukun Islamnya, seperti enggak jarang sholat seperti itu ya Pak ya. Nah, ini gimana ini Pak? Oh iya. Memang kebetulan saya juga pernah ngikuti diklat moderasi beragama di Jakarta 12 hari. Itu saya mendapat materi dari Balai Diklat Pusat. Hasil penelitian dari Balai Diklat Kemenak RI, khususnya umat Islam yang taat beribadah dalam pengertian menjalankan sholat 5 waktu yang utama itu ya, itu baru 23,sekian% ya. Awalnya 2010 itu 25%, kemudian ini kenyataan ya. Kemudian malah menurun menjadi 23,sekian%, hampir 2% turunnya yang tidak taat beribadah. Dan ini bisa kita buktikan dilihat di lapangan. Contohnya satu desa itu umpamanya ada 5 atau 6 masjid. Dari jumlah penduduk yang ada dibanding dengan jamaah masjid yang ada, kira-kira berapa persennya? Ini jelas. Contoh di dekat Rasi SM ini ada musola. Maghrib lingkungan ini berapa orang? Yang jamaah maghrib, isya, subuh, duhur, asar berapa orang? Bisa dihitung, mungkin cocok. Jadi pas itu hasil surveinya itu kira-kira berkisar 23-25%. Ini PR bagi NU khususnya, dan tentu peran pemerintah juga, termasuk ormas keagamaan yang lain. Bagaimana membawa masyarakat yang belum taat beragama ini menjadi taat beragama. Tentu karena membawa orang yang belum paham agama supaya dia taat beragama, tentu kita harus cara kita mengajak mereka harus dengan bijaksana. Yang pertama tentu. Yang kedua, mentransfer pengetahuan atau ajaan atau spirit atau membangkitkan semangat mereka beragama, tentu ini tidak mudah. Nah, NU punya cara tersendiri. NU itu caranya adalah pendekatan spiritual, yaitu dengan banyak riadoh, mendoakan masyarakat. Katakanlah, mohon maaf, contoh ekstrim umpamanya tetangga saya ada yang mantan napi umpamanya. Kita kan tidak boleh jauh, justru kita dekati. Iya betul, harus dirangkul. Dirangkul. Contoh diajak sholat mesti langsung nggak mau. Iya kan, dia kan contohnya. Saya juga kebetulan punya 2 binaan napi. Dan alhamdulillah semuanya sudah menjadi muadzin di tempat saya, di musola saya. Jadi mantan napi 6 kali keluar masuk penjara oleh aparat, sudah bingung atasi gimana nih anak. Tapi saya dekati bisa. Pelan-pelan pendekatannya, tentu pendampingan dan lain sebagainya, dan akhirnya alhamdulillah juga bisa sholat, menjadi muadzin dan sebagainya. Ini karena ada cara sendiri dakwah kepada mereka. Apalagi yang tidak nakal lebih mudah. Nah, betul. Yang nakal aja bisa, apalagi yang tidak nakal kan lebih mudah. Tentu pendekatannya adalah pendekatan spiritual. Yang kedua, pendekatan pengetahuan atau intelektual. Jadi kita mentransfer ilmu pengetahuan itu dengan bijaksana dan harus bisa menyentuh nuraninya. Jadi bisa menyentuh bagaimana caranya. Tentu tidak seperti anak di perguruan tinggi kuliah dijejali bukan. Malah saya mumet. Jadi sangat sederhana. Suatu contoh yang saya tangani, jenengan Mas, mereka hobinya apa? Ke warung, kita ajak ke warung. Hobinya ngopi ngerokok, kita ajak ngopi ngerokok. Nah, di sela-sela itulah kita masuki perlahan-lahan. Diajak ngobrol, cerita sana sini, akhirnya tersentuh. Pamannya diingatkan bagaimana orang tuanya di alam kubur yang tidak mendapatkan kiriman doa dari anak. Dia nangis.
membayangkan bagaimana sedihnya orang tuanya yang tidak dikirimi Fatihah atau dibacakan tahlil anaknya. Tahu-tahu dia menangis. Saya berdosa. Nah, disitulah cara kita bijaksana dalam merangkul mereka. Ini kebetulan pengalaman saya yang mendampingi dan punya binaan yang nakal, yang tidak nakal lebih gampang. Iya, malah enak langsung aja. Diajak ngemi bareng ngemi bareng di warung itu aja, ngobrol ngopi sudah. Alhamdulillah selesai persoalannya. Baiklah, kita nanti lanjut lagi Pak. Nanti kita break dulu sebentar. Nah, itu tadi sahabat rahasia sudah disampaikan sama Pak Khairuddin dan Pak Sudarto ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,6 FM setelah pesan-pesan berikut ini. Lek, mesen teh ya. Dan teh, mak Purwana tak ngopi bang. Aduh Lek, engkau tak ngopi, sakit emah polana. Mun sakit emah, obati soman bayi bang. Engkau ya tak ngopi bang. Keng mau temu doro tengki komat, beres ka soman. Mak laju soman mana no. Jano darah tinggi, cukup yenomi soman kiapa. Mun sakit lain apa bisa Lek? Coba bayi bang, beri soman. Jano manfaat soman apa jadi Lek? Kita tahu ya, soman arwah banyak khasiat tabang. Herbal soman terbuat dari 39 bahan alam berkhasiat seperti manggis, mengkudu, pepaya, kacang merah, sawi putih, bayam, jintan hitam, kayu manis, pasak bumi, bawang putih, dan masih banyak lainnya. Soman bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat karena mampu membantu regenerasi sel tubuh, memperbaiki metabolisme, memperlancar peredaran darah, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Soman membantu mempercepat pemulihan berbagai keluhan penyakit seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, dan penyakit lainnya. Soman telah teruji klinis di Universitas Gajah Mada dan Laboratorium Saraswati. Soman jauh lebih baik. Pak iki kok wis wayang garap sawah. Dek durung mengko ragat anak sekolah. Piye ku solusine, Pak? Yo cuma piye wae to, Bu. Lah piye to, Pak? Nyatane sampai saiki yo durung ono solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok podo karo sing tak pikir, Pak? Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamane akeh, ono bulanan, musiman lan liya-liyane. Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman, menyerahkan BPKB asli, STNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangano Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. Aduh, awak rasanya gelinggingan terus. Ada apa toh, Bu? Ini Pak, penyakitku kambuh lagi. Kan sudah dioperasi, kok kumat lagi Pak? Udah, gak usah keras-keras. Malu, ayo ke rumah Bapak Yusnaidi. Sopo? Bapak Yusnaidi? Aku emoh diajak dolan. Dolan piye? Bapak Yusnaidi itu ahli mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker ibu. Benar, Bapak Yusnaidi ahli mengobati penyakit kronis atau menaun, tanpa pijat, tanpa injeksi, tanpa operasi, hanya dengan minum ramuan serta dibantu ilmu kebatinan. Insya Allah semua penyakit bisa kami sembuhkan dalam waktu singkat. Penyakit yang terbukti sembuh: rematik, asam urat, kencing manis, kencing batu, batu ginjal, katarak, kanker payudara, kanker rahim, kanker ganas, kanker jinak, gondok, hernia, turun brok, ambeien, wasir, lumpuh, stroke, prostat, lever, sakit kuning, mah, ulu hati, batuk, TBC, asma.
pilek menaun, jantung koroner, lemah syahwat, mani encer, keputihan, tidak punya keturunan, tumor ganas atau Cina, dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat kami sembuhkan dalam tempo yang singkat dengan pengobatan sistem tradisional modern menggunakan ramuan alami yang sudah digiling halus agar mudah diminum dan bebas efek samping karena ditangani oleh para ahli berpengalaman di bawah pembinaan Dinas Kesehatan. Bapak Yusnaidi buka praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tetap buka. Alamat praktek Jalan Raya Solo Madiun, perempatan Kincang Jiwan atau Timur Taman Ria Iswahyudi. Sasaran dari Terminal Madiun naik Kol jurusan Ngawi atau Magetan, turun di perempatan Kincang. Dari Terminal Mauspati naik jurusan Madiun, minta turun di perempatan Kincang atau Timur Taman Ria atau Jembatan, kurang lebih 500 meter. Lihat papan nama pengobatan tradisional. Bagi Anda kaum wanita, tidak usah malu-malu atau ragu-ragu karena ditangani langsung oleh Ibu Mary. Sembilan puluh koma 6 FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Rasi 90,6 FM memainkan teman terbaik di Magetan. Baik Sobat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng dengan PCNU Kabupaten Magetan. Ada Pak Khairuddin dan juga Pak Sudarto ya. Baik, kita sebelum lanjut ngobrol lagi nih Pak, kita sudah ada yang tanya nih lewat SMS kita ya. Ini dari nomor 366 belakangnya. Assalamualaikum, apa kiprah NU di saat sekarang dan ke depan, lebih-lebih pada pandemi corona dan banyak bencana. Terima kasih. Iya, Pak Darto. Monggo Pak Darto. Terima kasih untuk penanya yang nomornya 366 terakhir ya. Jadi di masa pandemi ini kita memang sedang diuji oleh Allah ya, mulai dari pandemi yang tidak kunjung usai, tapi mudah-mudahan dengan adanya vaksin ini nanti paling enggak segera selesai. Ini bahkan NU sudah mendukung penuh terkait dengan pelaksanaan vaksin untuk segera menyelesaikan pandemi ini. Nah, di masa awal pandemi, jadi PWNU sudah menginstruksikan kepada PCNU untuk membuat satgas, Mbak, satgas COVID ya, untuk pencegahan COVID. Jadi kita peran Nahdlatul Ulama kepada umat ini lebih pada bagaimana NU juga ikut serta tampil menanggulangi COVID ini. Kita dengan membentuk tim satgas, dan ini biasanya kita melakukan penyemprotan desinfektan, kemudian kita juga membagi masker gratis, dan kita juga melakukan sosialisasi akan pentingnya kita menjaga di masa-masa pandemi dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Ini biasanya kita melalui jalur struktural, ya, kita dengan sosialisasi kepada jamaah-jamaah kita, baik jamaah NU maupun jamaah secara umum, ya, melalui pengajian yang mungkin masih ada di beberapa tempat, namun dengan ada pembatasan ya, pembatasan jumlah, karena tidak boleh berkerumun lebih dari 20 jumlah tertentu ya. Tetapi tetap kita menerapkan itu ya, menerapkan protokol itu. Dan yang kedua ini juga di masa pandemi dan juga juga menyongsong harlah yang ke-95 versi miladiah ini, pengurus besar ini sedang menggalang konser amal, Mbak. Oh iya. Ini sama dengan yang di televisi itu ya. Jadi konser amal harlah NU 95 dengan memeriahkan beberapa artis. Di sini ada Gus Miftah, ada Gus Muafik, ada Gus Nadir Syah, ada juga musisi kondang yaitu Ari Lasso, VV Zulfikar, Iqbal Fikri, Fahmiyah, Zizi Mukhalil, Gonia, Iweng, Richard dan lain sebagainya. Ini semuanya nanti konser amal yang akan disalurkan kepada warga-warga seluruh Indonesia yang terkena dampak
baik pandemi maupun bencana alam seperti kemarin gempa di Sulawesi, kemudian juga di Jawa Barat, ini banyak sekali. Dan ini memang yang terkena imbas banyak warga NU. Iya, betul. Inilah, dan juga di beberapa tempat banyak dari baik Ansor, Fatayat, Ibnu ini menggalang donasi untuk menyalurkan ke tempat-tempat yang terkena dampak bencana. Ini sudah banyak sekali ya kita lakukan, dan secara masif ini juga kita gerakkan di semua level kepengurusan. Ini harapan kita NU hadir bisa mengurangi beban terhadap masyarakat yang terdampak maupun terkena bencana alam. Iya, betul. Seperti itu. Iya ya, sudah terdampak COVID, terus bencana alam juga seperti itu ya Pak ya. Baik, buat 366 ya, ini sudah dijelaskan sama Pak Sudarto ya. Baik, lanjut ngobrolnya tentang meneguhkan komitmen kebangsaan. Oh iya. Ya, monggo. Ini buat Pak Khairuddin. Iya. Sebagaimana di depan tadi sudah disampaikan bahwa motivasi yang menjadi dasar pendirian NU adalah sebenarnya nasionalisme atau kebangsaan itu sendiri, karena diyakini bahwa dengan menguatkan atau memperkuat atau meneguhkan komitmen kebangsaan ini, diyakini bahwa NKRI ini akan utuh, tidak mudah terprovokasi oleh paham atau pengaruh manapun, baik dari dalam maupun dari luar. Kita tahu bahwa di dalam negeri sendiri kita tidak tutup mata yang radikal, yang sudah terpapar radikal menurut BNPB ya, itu 20%, dan itu sudah merambah ke ranah sekolah maupun birokrasi. Bagaimana yang disampaikan oleh Pangap TNI, di internal TNI aja 3% katanya sudah terpapar radikal. Ini kan prihatin sekali. Nah, ini contoh yang di dalam. Tentu yang dari luar, pengaruh dari luar juga banyak yang ingin merongrong Indonesia supaya terpengaruh dengan paham khilafah dan lain sebagainya. Tentu NU sangat konsen komitmen kebangsaan ini supaya tetap terjaga dengan selalu yang pertama yel-yelnya itu adalah NKRI harga mati. Iya, NKRI. Ya, NKRI harga mati ini harus didengungkan di semua elemen masyarakat, dan di NU di setiap acara, di setiap momen atau kegiatan atau event apapun ini selalu satu contoh BKPNU di pengajian ini selalu didengungkan NKRI harga mati. Itu pasti. Jadi sampai anak-anak sekolah dan itu sudah hafal ya. Jadi siapa kita? NU, NKRI harga mati, itu pasti. Pancasila ya. Jaya. Pancasila Jaya. Ini apa intinya? Bahwa NU meyakini dengan memperteguh komitmen kebangsaan, meyakini bahwa NKRI ini akan utuh, tidak mudah terprovokasi atau terpengaruh oleh pihak manapun yang ingin merongrong Indonesia. Saya kira ini ya, melalui berbagai macam event kegiatan terus kita dengungkan ini komitmen kebangsaan bahwa NKRI harga mati. Intinya itu. Baik. Dan ini kan di masa pandemi ini ya Pak ya, kan biasanya NU itu mengadakan acara-acara seperti itu ya di sini. Biasanya sering lewat pasti rame gitu ya Pak ya. Nah, ini kan di masa pandemi ini terus gimana ini Pak? Untuk mengadakan acara-acara seperti itu, mungkin ada yang diadakan secara virtual seperti itu Pak. Oh iya Pak Tato yang menangani sekretaris. Iya Pak, terima kasih. Jadi ini sebagai bentuk ketaatan kita dan juga menjaga warga kita, baik warga Nahdliyin maupun yang warga umum. Jadi selama pandemi ini kita juga tidak pasif sih, kita juga aktif kegiatan, namun lebih banyak kita di virtual Mbak. Dan juga kita setiap ada instruksi dari level atas, misalkan PB atau BP, selalu kita sampaikan. Kita penguatan istighosah, penguatan cara batin ini selalu kita lakukan. Di samping ada kegiatan-kegiatan yang kita selalu komunikasi, konsolidasi, tetap kita lakukan. Tapi bukan terus kemudian kita mengumpulkan massa seperti biasanya. Biasanya kalau musim-musim hal ini rame Mbak, kita minimal ada 5-10 agenda ya. Jadi kita istighosah, kemudian kita ziarah makom, muasis, kemudian kita upacara, itu pasti. Tapi karena momen yang seperti ini kayaknya sih nanti juga tetap
Ya kita ada, cuman nanti kita batasi jumlahnya, terus kemudian juga kita efisiensikan agar tetap kita mengenang, ya tetap kita mengenang ini kelahiran NU, tetapi dengan cara-cara yang positif, dengan tidak melanggar protokol kesehatan. Iya, baik. Terima kasih Pak ya. Dan kita break dulu sebentar lagi. Buat sahabat Rasi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,6 FM. Perumahan Bakti Asri Regency Magetan, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Miliki rumah tinggal dan ruko yang nyaman, aman, dan asri dengan model free design untuk model rumah Anda. Perumahan Bakti Asri Regency hadir dengan konsep baru dengan kualitas bangunan dijamin lebih baik dan berkualitas. Rumah lebih bagus dengan luas jalan utama 16 meter dan luas jalan lorong perumahan 9 meter dengan jalur one gate system dan security 24 jam. Perumahan Bakti Asri Regency terletak di poros jalan negara dengan luas 11 hektar. Menyediakan rumah dengan model yang eksklusif untuk Anda. Di antaranya tipe 102 lantai, tipe 80A 2 lantai, tipe 80B 2 lantai, tipe 62 1 lantai, tipe 51 lantai, tipe 45 1 lantai, dan tipe 36 1 lantai. Dapatkan diskon 25 sampai dengan 35 juta rupiah. Pembelian rumah dapat dilakukan melalui KPR Bank dengan uang muka 10%. Uang muka dapat diangsur 3 kali untuk semua tipe rumah dan bank sesuai dengan keinginan pembeli, atau pembeli secara in-house selama 1 tahun tanpa bunga. Dapatkan sertifikat hak milik. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan datang dan menghubungi kantor marketing kami di Jalan Magetan Mospati, kilometer 4 Magetan dengan nomor telepon 0351 819 7865 dan nomor HP 082 257 780 577. Atau Anda dapat menghubungi Saudari Yunilita di nomor telepon 085 230 451 663. Bakti Asri Regency, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Begitu banyak cerita. Hai Sobat Rasi, mau NSP di HP kamu pakai tembang-tembang keren kekinian? Yuk aktifkan NSP Hitlist Radio Rasi FM Magetan. Kamu bisa pilih tembang sesuka kamu. Ada tembang Lati, Menghapus Jejakmu, Gemintang Hatiku, Meski mentari, Luka Yang Kurindu, Cinta punya batas, tak harus saling perang. dan masih banyak yang lainnya. Caranya gampang, tinggal ketik bintang 121 bintang 906 pagar. Lalu pilih tembang favorit kamu. Tarifnya hanya Rp3.850 saja dan aktif selama 7 hari. Sembilan puluh koma 6 FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio.
Rasi 90,6 FM memainkan teman terbaik di Magetan. Baik Sobat Rasi, nggak terasa banget ya Pak. Kita sudah di sesi terakhir ini ya. Udah 1 jam ya. Dan ini mungkin untuk mempersingkat waktu, monggo mungkin Pak Khairuddin dan Pak Sudarto mungkin ada yang ingin disampaikan untuk warga di Kota Magetan ini, monggo. Pak Tata dulu nanti saya. Iya, siap. Terima kasih untuk mengakhiri acara pada siang hari ini. Saya mewakili PJN Magetan mengimbau kepada seluruh warga masyarakat bahwa ini COVID belum berakhir. Mari kita dengan sadar bersama-sama mematuhi protokol kesehatan, mulai pakai masker dimanapun, kemudian juga rajin mencuci tangan dan hindari untuk berkerumun. Ya, kalaupun toh misalkan harus penting, tapi juga tolong jaga jarak. Ya, agar apa? Ini kita bersama-sama, karena kalau kita tidak bersama-sama menanggulangi COVID ini tidak bisa. Yang penting ada kesadaran kita bersama seluruh warga masyarakat agar pandemi ini segera berakhir, insya Allah dengan ikhtiar secara lahiriah, dan juga kita banyak berdoa dengan kita istighosah dengan berdoa setiap selesai sholat. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat COVID ini di Indonesia sehingga segera normal kembali aktivitas masyarakat kita, tidak seperti sekarang. Iya. Saya kira itu. Iya, monggo Pak Khairuddin. Baik, terima kasih. Jadi untuk mengakhiri acara pada siang hari ini, saya selaku Wakil Ketua PJN Magetan juga atas nama PJN Magetan menyampaikan terima kasih pada dan menghargai yang setingginya pada Rasi SM, RFM yang telah mengundang kami. Melalui saluran ini barangkali NU akan lebih banyak dikenal lagi oleh masyarakat luas di Magetan dan di seluruh Indonesia tentunya ya. Ini. Pesan kami kepada warga NU sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Darto selaku Sekretaris PJN Magetan, tentu selain tetap mematuhi protokol kesehatan secara lahiriah atau ikhtiar lahiriah, tentu kami harapkan kepada seluruh warga NU lebih mendekatkan diri Allah melalui ikhtiar batiniah, melakukan amalan-amalan yang telah disampaikan oleh PB maupun P dan PC, sehingga keluarga kita semuanya dimanapun berada akan selamat dari musibah COVID-19 ini. Tentu kesehatan adalah yang kita utamakan, dan keselamatan jiwa itu memang perintah Allah harus sangat dijaga ya. Karena harus dimuliakan, semua makhluk Allah ini harus dimuliakan, harus dihormati, baik itu kesehatannya dan privasi dan semuanya, keselamatan lah intinya, semuanya harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu, tetapi tidak boleh putus asa, ya tidak boleh putus asa, harus tetap melakukan aktivitas untuk agar supaya ekonomi juga tetap berjalan, ya kesehatan terjaga, hubungan baik dengan masyarakat, dengan siapapun juga harus terjaga. Tetap semangat. Tetap semangat. Intinya harus spiritnya ditingkatkan. Jadi ini barangkali momentum juga untuk muhasabah kita memang ya. Selain mungkin mudah-mudahan ini juga jalan Allah melalui musibah ini menghapus dosa kita semua. Amin. Ini ya kan, musibah itu kan juga bisa menghapus dosa ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi jalan atau wasilah menghapus semua dosa kita. Tentu juga harapannya Allah menambah kenikmatan yang lebih besar pada saat-saat sekarang ini. Ya, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Dan juga apabila dalam acara ini kami dari PJNU berdoa dengan Pak Dato ada kekurangan, ada salah ucap dan sikap barangkali, mohon maaf lahir batin, dan akhiran wallahul muwafiq ila aqdariq, hatanallahu wa ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Pak Darto dan juga Pak Khairuddin dari PCNU Kabupaten Magetan yang sudah hadir. Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dan akhirnya Karin akhiri dulu perjumpaan ngobrol bareng untuk pagi hari ini, Sobat Rasi, dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan. Karin pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baru saja Anda simak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, memainkan tembang terbaik di Magetan. Radio FM Magetan, The Family Radio.